Manchester United sudah menuntaskan transfer Benjamin Sesko dari RB Leipzig. Klub dilaporkan membayar sekitar 65 juta pound sterling plus bonus untuk penyerang muda ini. Penampilan Sesko musim lalu cukup menonjol dengan tinggi hampir 2 meter, kecepatan memukau, dan tembakan keras. Ia terlihat seperti paket lengkap penyerang Premier League kaya potensi. Meski Arsenal sempat mengincarnya, MU kini tampak paling siap merekrutnya. Kelebihannya bukan cuma mencetak gol, tapi juga mampu membangun serangan dari berbagai posisi. Namun, meski menjanjikan, Sesko tetap belum sempurna. Ini menjadi investasi jangka panjang. MU berharap dia berkembang menjadi mesin gol yang sesungguhnya. Di Leipzig, Sesko menunjukkan perkembangan signifikan sejak 2023. Pada musim debutnya yang mencetak rata-rata 0,82 gol per 90 menit. Catatan ketiga terbaik di Bundesliga. Sebagian besar golnya datang dari dalam kotak penalti, menunjukkan ketajamannya di area krusial. Statistik seperti 17% tindakan bola di kotak lawan juga menempatkannya di posisi atas dalam hal agresivitas ofensif. Namun, pada musim berikutnya kontribusi ofensifnya lebih menyebar ke seluruh area permainan. Persentase sentuhan di dalam kotak penalti turun drastis, menunjukkan pergeseran peran. Hal ini berdampak pada produktivitas. Golnya menurun meski tetap solid. Ini menunjukkan bahwa ia bukan sekedar finisher murni, melainkan penyerang multiguna yang perlu didorong untuk bangkit ke performa maksimal. Salah satu kekuatan Sesko adalah fleksibilitas penyelesaiannya dari kaki kanan, kiri maupun sundulan. Total 25 gol non-penalti yang ia cetak terbagi antara 13 kaki kanan, 4 kaki kiri, dan 8 sundulan. Kecepatan maksimal 35,7 km tentu jadi senjata mematikan. Angka ini membuatnya secepat winger top Premier League seperti Gabriel Martinelli, sedikit di belakang Erling Haaland. Gaya permainannya mengundang perbandingan dengan Haaland karena fisik, insting, dan catatan laga di Salzburg, lalu Bundesliga. Namun Sesko lebih variatif karena bisa mencetak gol dari jarak jauh. Menurut statistik expected goal, ia mampu tampil bagus melebihi ekspektasi. Sebuah indikator bahwa MU bisa memolesnya jadi striker lebih tajam jika ditempatkan di posisi yang tepat. Meski produktif, Sesko kurang sering berada di posisi berbahaya. Rata-rata expected goal per 90 menitnya tertinggal di belakang penyerang utama MU musim lalu, seperti Joshua Zirkzee. MU wajib mendesain pergerakan tim agar memberi Sesko ruang lebih baik dalam kotak penalti. Formasi tunggal sebagai striker bisa sangat cocok untuk tugas tersebut. Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo diharapkan menjadikan suplai peluang lebih baik, sehingga beban gol tidak hanya tergantung pada Sesko, tapi distribusinya lebih merata. MU tidak mendatangkan Sesko untuk langsung jadi ikon Haaland. Investasi, memberikan waktu dan dukungan agar ia berkembang menjadi striker kelas dunia. Raksasa Liga Inggris Manchester United dikabarkan masih terus mengusahakan transfer Carlos Baleba dari Brighton. Mendatangkan Baleba bukan perkara sederhana bagi MU. Brighton and Hove Albion mematok harga hingga 104 juta pound sterling untuk melepas bintang mudanya tersebut. Nominal ini membuat proses negosiasi berpotensi berlangsung panjang dan sulit. Brighton diyakini enggan memberikan diskon karena menganggap sang pemain sebagai aset utama. Di sisi lain, kondisi keuangan MU sedang kurang bagus. Belum lagi mereka baru saja mengeluarkan banyak uang untuk mendatangkan 3 penyerang baru. Salah satunya adalah Benjamin Sesko yang bandrolnya mencapai 85 juta euro. Meski situasinya rumit, MU tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerah. Mereka tetap menjaga komunikasi dengan pihak Baleba untuk membuka peluang kesepakatan. Strategi yang digunakan adalah dengan mendekati agen sang pemain secara langsung. Langkah ini diharapkan dapat mempermudah pembicaraan terkait kesepakatan pribadi. David De Gea kembali menginjakan kaki di Old Trafford untuk pertama kalinya sejak meninggalkan Manchester United 2 tahun yang lalu. Kiper asal Spanyol itu menegaskan tidak ada rasa sakit hati terkait cara kepergiannya dari klub. David De Gea menyatakan bahwa ia tidak menyimpan rasa kecewa atau dendam soal kepergiannya dari Old Trafford. Menurutnya, dalam dunia sepak bola ada hal-hal yang tidak bisa dikontrol oleh pemain. Saya tidak kecewa. Kadang sepak bola memang seperti itu. Kita tidak bisa mengendalikan semuanya. Saya sudah di sini selama 12 tahun. Itu adalah periode yang sangat indah dan salah satu momen terbaik dalam hidup saya, ungkap De Gea.
David De Gea mengenang masa-masa indah saat selama membela Manchester United. Selama lebih dari 1 dekade, ia merasa bangga bisa menjadi bagian dari klub besar yang menyadari betapa sulitnya bertahan lama di tim sebesar Manchester United. Bermain untuk klub ini luar biasa, terutama ketika kamu meninggalkannya. Kamu sadar betapa besar klub ini dan betapa sulitnya bertahan selama 12 tahun, kata De Gea. Saya selalu berterima kasih kepada klub dan semua orang di sana. Perjalanan ini benar-benar luar biasa, kata De Gea. AC Milan resmi memulai pembicaraan dengan perwakilan Rasmus Højlund terkait kemungkinan transfer sang pemain. Klub membidik kesepakatan berupa peminjaman berbayar senilai 6 juta euro dengan opsi pembelian permanen sebesar 45 juta euro menurut laporan dari Fabrizio Romano. Rasmus Højlund menjadi kandidat menarik bagi pelatih Massimiliano Allegri dengan postur tinggi 1,91 meter dengan kemampuan teknis yang baik. Højlund dianggap memiliki gaya bermain yang mengingatkan kepada Zlatan Ibrahimovic. Pemain muda Denmark ini sebelumnya sudah berpengalaman bermain di Serie A saat membela Atalanta. Pada musim lalu, Højlund mencetak 7 gol di semua ajang, memperlihatkan potensi yang cukup menjanjikan. Peran Zlatan Ibrahimovic sebagai penasihat khusus di AC Milan diperkirakan akan turut berpengaruh dalam negosiasi. Pelatih Allegri juga sangat menyukai profil Højlund sebagai pengganti yang tepat untuk lini depan. Kasus transfer ini akan terus dipantau dengan seksama mengingat kebutuhan Milan untuk segera memperkuat barisan penyerang sebelum bursa transfer ditutup. Para penggemar kedua klub menunggu kabar selanjutnya dengan antusias. Benfica disebut telah 2 kali mengajukan proposal peminjaman Antony ke Manchester United. Kabar tersebut mencuat usai media Portugal melaporkan adanya pembicaraan intens antara kedua klub. Menurut laporan CNN Portugal, Manchester United disebut mematok harga sekitar 50 juta euro untuk melepas Antony. Benfica bukan satu-satunya klub yang tertarik pada sang winger. Brighton, Bayer Leverkusen, dan RB Leipzig juga dilaporkan memantau situasinya. Namun belum ada tawaran resmi yang memenuhi permintaan setan merah. Saat ini Antony berlatih terpisah dari skuad utama Ruben Amorim. Ia juga tidak dibawa dalam tur pramusim ke Amerika Serikat. Selama berseragam Real Betis, Antony mencetak 9 gol di berbagai kompetisi. Ia juga secara terbuka menyatakan keinginannya untuk bertahan lebih lama di klub tersebut. Antony memberikan apresiasi besar kepada pelatih Manuel Pellegrini. Menurutnya, sang pelatih memberinya rasa percaya diri dan kenyamanan untuk mengembalikan performa terbaik. Manchester United dikabarkan sedang menyiapkan opsi alternatif jika gagal mendatangkan Carlos Baleba. Setan merah disebut akan beralih ke Douglas Luiz dari Juventus sebagai rencana cadangan. Laporan tersebut menyebutkan bahwa MU cukup serius mempertimbangkan Luiz sebagai penguat baru di lini tengah. Alasannya, gelandang asal Brazil ini sudah terbukti beradaptasi dengan Premier League selama membela Aston Villa. Performanya bersama The Villains terbilang cukup impresif. Pelatih Ruben Amorim dinilai melihat Luiz sebagai opsi yang tepat untuk memperkuat lini tengah MU musim depan. Proses transfer Luiz diklaim akan lebih sederhana dibandingkan dengan Baleba. Pasalnya, gelandang berusia 26 tahun itu masuk dalam daftar pemain yang bisa dilepas Juventus musim panas ini. Ia dianggap kurang cocok dengan skema permainan pelatih Igor Tudor. Artinya, jika MU serius ingin merekrutnya, Juventus akan terbuka untuk negosiasi. Manchester United hanya perlu merogoh kocek sekitar 30–40 juta euro untuk memboyong gelandang timnas Brazil tersebut ke Old Trafford.